Sama yang juru tulisnya siapa? Askia. Askia. Ada kesulitan enggak? Tidak ya? Tidak. Tapi ini masukannya teman-teman semuanya. Oke, bagus. Permisi, oh permisi, terus tenung siap beraksi, sekalikan presentasi dari kami. Full senyum, bisa, bisa, bisa. Keren. Terus. Oke, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama saya Amir Fatkul Skanja. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah pengalaman pribadi saya ketika saya mengajar di kelas gitu ya. Nah, buat sahabat-sahabatku semuanya, khususnya guru atau pendidik, sebetulnya kita bisa mengkonsep ya pembelajaran itu yang menyenangkan dan yang bermakna tentunya. Nah, tentunya harus kita kemas baik mungkin bagaimana kondisi di dalam kelas itu menjadi lebih asik ya, kemudian menyenangkan, dan juga anak-anak juga tidak akan bosan ketika dalam pembelajaran kita. Nah, perlu diketahui bahwa namanya belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, kemudian sikap, kemudian keterampilan. Nah, tentunya ya belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru ketika menjelaskan materi pembelajaran tersebut. Nah, sebetulnya ada banyak ya pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan kita sebagai pendidik atau guru untuk menciptakan iklim dalam pembelajaran di kelas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran yang bermakna itu. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah poin-poin yang mungkin perlu kita kita pahami bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna itu yang pertama, maka cobalah untuk menerima peserta didik apa adanya. Jangan dipilih-pilih ini yang pintar, ini yang kurang pintar dan sebagainya ya, tapi terimalah peserta didik apa adanya. Kemudian kenali dan bina peserta didik melalui penemuan terhadap diri sendiri. Jadi kita bisa asesmen ya, diagnostiknya agar kita lebih tahu masing-masing dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian kita bisa mengusahakan ya sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. Kemudian kita juga bisa untuk mengkonsep dengan pendekatan inquiry atau discovery ya, seperti itu. Kemudian yang penting adalah tekankan ya pendekatan diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab ya, bertanggung jawab sendiri untuk memenuhi tujuan belajarnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang nantinya akan bermakna kepada mereka. Nah, di di pengalaman saya ketika saya mengajar, saya mencoba untuk menggunakan sebuah metode karena di SMK ya, saya menggunakan project based learning gitu ya, dimana pendekatan dalam pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik dan terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, model project based learning ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses sebetulnya. Bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk di situ. Nah, di kelas 10 ini yang saya ampu, saya mencoba untuk membuat sebuah kelompok-kelompok. Karena di sini ada 36 siswa, kemudian saya membagi mereka 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari
6 siswa dalam satu kelompoknya. Nah, adapun tujuan saya adalah membuat kelompok seperti itu menumbuhkan soft skill bagi mereka, tidak hanya sekedar hard skill saja. Ada manfaatnya sebetulnya. Yang pertama tentunya dengan model project based learning tentunya tugas jadi terasa lebih ringan. Dan kedua, ini dapat mengasah kemampuan kemampuan mendengar secara aktif ya. Misalnya ketika berdiskusi dengan teman-temannya ya, tidak mungkin semua orang akan berbicara dalam waktu yang bersamaan. Maka disitulah ya kemampuan mendengar secara aktif. Jadi setiap orang punya waktu untuk berbicara, kemudian sementara yang lain untuk mendengarkan. Disitulah ada manfaatnya ketika kita membuat kelompok ya di salah satu project based learning itu. Kemudian jadi manfaatnya yang berikutnya bisa juga dengan pembelajaran yang dibuat kelompok itu, maka belajar memahami sesuatu hal dari sudut pandang orang lain ya. Jadi temannya misalnya ada pengalaman dan informasi yang berbeda, kemudian mereka bisa memberikan penjelasan dari sudut pandang mereka ya. Kemudian jadi bisa sekaligus belajar untuk lebih empati gitu ya, empati kepada teman-temannya seperti itu. Kemudian juga manfaatnya bisa juga melatih jiwa sosial di dalam kelompok itu dan juga skill kolaborasi ya. Jadi bisa meningkatkan kreativitas dan berinovasi. Kemudian semakin banyak partisipasi di sana, maka bakal semakin banyak pula ide atau yang bisa bermunculan ketika berdiskusi dalam satu kelompoknya. Kemudian manfaatnya juga ya dalam kelompok itu meningkatkan rasa tanggung jawab. Bukan berarti bahwa namanya belajar kelompok itu bisa bermalas-malasan, santai. Ada yang mungkin tidak mengikuti di sana, ada yang ya mungkin asik sendiri ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Yang diharapkan adalah ya memiliki rasa tanggung jawab ya. Jadi merasa nggak enak kalau nggak ikut di sana, maka penanaman tanggung jawab itu akan diuji di situ. Kemudian tentunya juga meningkatkan komunikasi seseorang baik secara verbal maupun non-verbalnya, karena keaktifan disitulah maka ya akan menjadi lebih menarik ketika terjadinya komunikasi yang bagus dengan satu dengan yang lainnya. Jadi inilah beberapa manfaat kerja kelompok yang saya lakukan ketika pembelajaran di kelas. Nah, project based learning di sini sebetulnya saya berikan sebuah challenge atau tantangan membuat peta konsep yang temanya adalah fotografi dari siswa-siswa saya, dan saya pun juga sebetulnya belum memberikan materi ini, tetapi mereka saya kasih permasalahan bagaimana mereka untuk mengeksplorasi tentang fotografi itu. Jadi mereka bisa menggunakan literasi digitalnya untuk mencari bahan-bahan yang bisa untuk dibuat peta konsep. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, khususnya pendidik, bisa dilihat komentar dari saya, pengalaman saya ketika mengajar di kelas gitu ya, terkait dengan project based learning ya. Kemudian saya buat kelompok-kelompok di mana dari 36 siswa ini saya buat 6 kelompok, kemudian masing-masing terdiri dari 6 siswa. Kemudian mereka akan saya berikan kebebasan untuk memilih teman ya. Kemudian mereka akan menyiapkan semuanya, peralatan maupun yang lainnya terkait dengan proyek yang saya berikan. Kemudian mereka akan membuatnya, kemudian setelah itu mereka juga akan mempresentasikan tentang hasil produk yang mereka buat, seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, khususnya pendidik, berikut ini adalah video dokumenter saya ketika mengajar di kelas ya, dan semoga dapat menginspirasi buat panjenengan semuanya, buat teman-temanku khususnya pendidik. Saksikan. Siapa yang juru tulisnya siapa? Askia. Ada kesulitan enggak? Tidak ya? Tidak. Tapi ini masukannya teman-teman semuanya. Oke, bagus. Ini luar biasa loh hasilnya ya.
full color, kemudian isinya juga bagus, tentang kamera diungkapkan di situ. Secara kelompoknya termasuk bagus. Ya. Jadi ini luar biasa, kelompok apa namanya? Full senyum. Ya. Nanti tinggal kalian presentasi dengan penuh kesenyuman ya, biar teman-teman juga merasa wow bagus ya, dengan hasil yang keren, kemudian penyampaian juga bagus, belajar untuk komunikasinya juga bagus ya. Secara overall Pak Amin bilang keren ya. Oke. Terima kasih, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Purpola ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang fotografi. Saya Vina, saya Leni, saya Indonesia, saya Cynthia, saya Alia, dan saya Siva. Purpola, di sini pola, di sana pola, di mana-mana kita Purpola. Purpola, yes, yes, yes. Permisi, oh permisi, terus senyum, siap beraksi, sekalikan presentasi dari kami. Full senyum, bisa, bisa, bisa. Keren. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Full Senyum akan mempresentasikan beberapa konsep atau momen dengan tema fotografi. Dengan saya Gini Arumsari, saya Askia Basara, Saya Karim Diti Firmansyah. saya Kanum, saya Putri Ana Daristiana. Saya Ihsan Fakih. Di sini kita akan mempresentasikan dengan unsur-unsur definisi, unsur penggunaan, sejarah, jenis-jenis dan cara menggunakan kamera. Yang pertama adalah definisi dari kamera. Kamera adalah alat yang paling populer dalam aktivitas fotografi yang berfungsi untuk mengabadikan atau mengambil objek, sebuah kejadian ataupun objek-objek lainnya yang merupakan hasil dari proyeksi pada sistem lensa. Yang kemudian adalah sejarah. Yang kedua adalah sejarah. Saya mau menerangkan sejarah kamera. Kamera pertama kali ditemukan pada sekitar 1000 Masehi. Ditemukan oleh ilmuwan Muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazan. Ini merupakan penemu dari kamera. Ini adalah wajah dari penemu kamera. Oke, bagus. Yang ketiga adalah unsur. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kamera. Untuk unsur kamera terdiri dari bodi. Bodi sangat penting bagi kamera untuk berfungsi untuk meletaknya komponen dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua adalah lensa diafragma. Lensa sangat penting sekali bagi kamera untuk mengabadikan sebuah gambar maupun video. Yang kedua adalah ranah viewfinder. Yang ketiga adalah film light matter. Oke, tabel ya. Adalah kegunaan. Kegunaan dari sebuah kamera ada 4, yaitu mengambil gambar dan mengambil video. Contoh mengambil gambar yaitu seperti selfie, dan contoh mengambil video seperti saat kita membuat konten TikTok. Yang kedua adalah augmented reality, adalah benda maya yang digabungkan dengan 2 dimensi atau 3 dimensi yang dapat merubah menjadi kenyataan. Yang ketiga adalah pemindaian dokumen. Pemindaian dokumen seperti saat kita ingin membayar sesuatu dengan cara scan QR pada GoPay dan lainnya. Yang keempat adalah vlogging. Vlogging adalah sebuah vlog di mana terdapat konten berupa video di dalamnya dan nantinya akan diunggah di situs media sosial seperti YouTube,
Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Dan orang yang membuat vlog disebut juga dengan vlogger. Bagus. Kamera sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama, kamera saku. Contohnya seperti ini. Biasanya kamera saku bentuknya kecil. Kemudian yang ketiga, kamera mirrorless. Bentuknya seperti ini. Kamera tersebut biasanya layarnya terbuka, terpisah. Kemudian kamera aksi. Bentuknya seperti ini. Ya. Yang selanjutnya kamera DSLR. Bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan joint kamera. Hanya saja layarnya juga terpisah. Oke. Selanjutnya kamera video. Bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk mereka kemudian mengambil video untuk presentasi atau lain-lainnya. Kemudian kamera medium format, bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, body kamera, bentuknya seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah cara menggunakan kamera. Yang pertama, ambil kamera dan jela-jela. Kedua, aktifkan mode manual. Mode manual adalah mode yang paling fleksibel untuk merealisasikan efek kreatif fotografi yang dikehendaki. Di mode manual, kita bisa mengendalikan exposure, yaitu bukaan lensa, seperti ini. Shutter speed seperti ini, ISO seperti ini, dan pengaturan lainnya. Ketiga, arahkan kamera dengan baik dan benar. Jadi, kamera harus diarahkan dengan benar agar hasilnya maksimal. Keempat, perhatikan pengaturan kamera Anda. 5. Kenali lokasi pemotretan Anda. Kita harus lebih mengenal lokasi yang akan kita gunakan untuk pemotretan. Keenam, hindari guncangan terhadap kamera. 7. Pilih subjek secara kreatif. Dan yang terakhir, pencahayaan. Dalam fotografi, pencahayaan adalah salah satu aspek penting untuk menghasilkan gambar yang bagus. Teman-teman, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya atau memberi kritik, saran, masukan? Hafalannya bagus ya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, ini tadi penampilan dari kelompok full senyum.